dengan Pasmi dan juga dengan Pak Yandi. Pasmi, tadi strategi sudah dikatakan begitu, sudah ditonton oleh Pasmi dan juga Pak Yandi. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah langkah cepatnya untuk ikut begitu dalam kata-kata atau buku yang ditontonkan oleh IMF Institute sehingga memang mekanismenya bisa jalan. Jadi bagi kita tetap optimis, seorang pemimpin itu harus mendesain komitmen, roadmap, selain daripada master plan itu ada roadmapnya dan harus menciptakan satu konsep pelaksanaan yang lebih konkret. Ya tetap pelaksanaannya secara hukum kita harus mengikut pelembagaan ya, harus ke Dewan Perwakilan Rakyat, harus dibicara, didiskusikan di dalam parlemen dan juga MPR untuk persetujuan secara hukum untuk pelaksananya. Tapi kalau ianya meyakinkan pada pembangunan yang akan dilaksanakan mengikut peraturan dan untuk demi pembangunan negara yang tidak merugikan negara dan menguntungkan perekonomian warga dan daerah atau wilayah dan juga pusat, tentu sekali ini tidak akan menjadi permasalahan kepada setiap anggota parlimen ya, yang mengotai untuk menjadi fraksi-fraksi yang akan menentukan hukum-hukum bagaimana pelaksanaan sebuah negara itu mau menjadi sebuah negara yang maju, kuasa ekonomi kelima. Tentu sekali kita membuat pelembagaan dan hukum yang menjadi regulasi yang boleh menjadi peraturan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin sekarang. Jadi kalau tidak ada yang berani membawa ke sini, tadi semua ianya menjadi keberatan, mungkin menjadi permasalahan karena ada kepentingan masing-masing. Jadi ini saya rasa ini tidak akan terlaksana. Karena maka itu kita membutuhkan keberanian. Seorang pemimpin yang punya optimis dengan gagasan yang direncanakan hari ini, bukan yang kita laksanakan untuk kepentingan pemimpin ataupun presiden atau kepentingan partai ataupun orang-orang politik, tapi ini kepentingan untuk negara, mau dibawa kemana dan hala tujuannya kita mau menjadi negara kuasa ekonomi kelima besar. Ini pelaksananya macam mana kalau tidak ada hukum yang telah kita persetujui sebagai perwakilan rakyat di DPR, DPD tidak melaksanakan, jadi pemimpin apa? Kita mewakili rakyat, jadi kita mau pemimpin seperti apa, mau mewakilkan negara? Karena tidak ada solusi yang mau dilaksanakan, hanya menjadi perwakilan tetapi tidak membuat sesuatu, hanya mengikut apa yang ada. Itu orang biasa pun bisa jadi anggota perwakilan, nggak perlu dipilih lah 5 tahun sekali begitu. Oke, baik. Jadi harus dimulai dulu. Karena kalau nggak dimulai, kapan mulainya? Oh iya. Ada juga pertanyaan ke Pak Asmi, mau dibawa kemana ya kan? Mau dibawa kemana sebenarnya negara ini begitu? Kalau Pak ini bagaimana menanggapinya? Jadi saya harus memulai dari skala paling kecil ya. Kalau di kota Pontianak kita ini kota perdagangan dan jasa. Kita tidak punya sumber daya apapun karena sumber daya itu ada di kabupaten sekeliling. Sebagai kota perdagangan dan jasa maka kita menjual jasa. Apa yang kita jual adalah kemudahan investasi, fasilitas. Sehingga kita harus mampu memberikan fasilitas daya dukung, baik itu berupa pembangunan pelabuhan di Pontianak sebagai pusat untuk mendistribusi semua kebutuhan. Kemudian kita harus punya bandara yang cukup signifikan. Artinya apa? Untuk memberikan daya dukung terhadap bagaimana mobilnya pertumbuhan penduduk di daerah dan di kota. Nah, ini harus sinergi. Nah, kemudian kita keluar lagi pada skala lebih besar bahwa dengan kota Pontianak sebagai kota jasa, kemudian kabupaten kota yang punya potensi, kita bicara lebih besar adalah skup provinsi. Maka provinsi ini lebih harus punya daya dukung. Bagaimana dia mensinergikan antara Pulau Kalimantan dengan Sulawesi, dengan Sumatera, dengan Jawa ini bisa terkonek dengan akses yang cepat dan tepat. Sehingga orang mau berinvestasi ke Indonesia karena akses dari Jawa menuju Sumatera cepat, menuju kemana-mana bisa. Nah, sekarang kan terhambat bahwa di Jawa semua tersentralisasi di situ. Kita meyakini bahwa Pulau Jawa adalah pusatnya, tapi tentu tidak keseluruhan harus berada di Pulau Jawa, bisa kita bagi-bagi. Nah, kami ingin mencoba bahwa dari Pulau Kalimantan kita mampu, kita akan coba karena kita berdekatan dengan negara-negara luar. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita memberi kesempatan kepada siapapun investor, baik lokal maupun internasional, hadir lihat
roadmap yang kami bikin. Sudah dilakukan belum? Oh sudah, artinya apa? Kami sudah memberikan sebuah gagasan ini kepada pemerintah. Kami sudah melihat bahwa di mana peta akan kami membangun pelabuhan yang bisa menjadi sentra untuk di Pulau Kalimantan ke depan. Sehingga dampak daripada berdirinya pelabuhan ini akan memaksa kita membangun bandara untuk mobile manusianya, karena pelabuhan mobile product. Nah kemudian begitu ini bisa berjalan, tentu hotel bertambah. Ya. Nah orang dari luar yang berinvestasi, hilir mudik bertambah. Anak-anaknya tinggal di situ, butuh sekolah bertaraf internasional dia. Terus kalau mereka mobilenya cepat, sakit perlu medical yang lebih bertaraf internasional. Nah ini Semua harus ada di kita Pontianak, pikirkan ya. secara komprehensif, dia satu paket. Satu paket. Nah dengan adanya hal seperti ini, pariwisata bertumbuh, sudah pasti. Jadi kalau dikatakan ini sepertinya berkesinambungan ya. Loh, iya, Antara iya. Satu satu paket dan akhirnya terbentuklah. Nah sebuah itulah yang dipelajari di dalam Institut M Presiden ini, bahwa pemerintah dalam rangka membangun tidak bisa satu-satu. Dia harus pemikiran, itulah yang disebut master plan. Itu artinya National Master direncanakan dari Plan. dasar. Berapa durasi waktu yang dilakukan. Artinya kita butuh efisiensi, efektivitas. Jadi durasi waktu dengan penggunaan anggaran yang minim, pembangunan yang cepat, kemudian hasilnya, output dan outcome-nya kita bisa rasakan. Betul. Nah kalau tidak, kita akhirnya apa? Berretorika kita, bercerita lagi kita. Betul. Tidak lagi kita melakukan hal yang benar-benar menjadi realistis di lapangan yang harus kita dapat. Intinya adalah semua yang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun, tujuan akhir adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tidak menuju kesejahteraan rakyat berarti kita gagal. Tapi kalau untuk kesejahteraan rakyat, semua kebijakan boleh kita lakukan. Jadi kesepakatan yang harus diambil bagaimana? Nah kita harus konsensus. Iya kita harus konsensus bersama bangsa Indonesia bahwa kita menyadari bangsa ini butuh pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan Oleh karena kebijakan. itu, nah, kita butuh strategi yang tepat. Ini dulu yang dipahami. Kalau sudah ini dipahami, kita akan bisa lihat apa-apa yang akan kita lakukan. Roadmap-nya sudah kita siapkan kok. Kenapa jadi pusing? Ya kan? Betul. Nah, kecuali kita tidak punya. Loh sekarang strategi sudah kita tawarkan. Bagaimana pemerintah memperhatikan ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Kita open untuk dibenahi Iya. aja. Silakan kalau ini tidak berhasil tidak baik untuk pembangunan ekonomi negara atau merugikan negara, ya kita tinggal aja. Ini kan solusi ya. Jadi di sini kita lihat kalau ingin menjadikan Republik Indonesia sebagai kuasa ekonomi kelima besar dunia, itu sebagai mimpi seorang pemimpin kita yang bakal membawa Indonesia menjadi sebuah negara kuasa ekonomi, harus berani membuat impian besar. Mimpi kita ini bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sesuatu dasar yang akan kita desainkan, kita strukturkan hari ini, ianya harus lebih global, makna untuk 100 tahun. Karena bagaimana kita berani meyakinkan bahwa apa yang kita rencanakan, 5 strategi ini adalah satu strategi yang akan menjadi warisan kepada pemimpin masa depan yang tidak lagi berstrategi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun punya gagasan. Kita 100 tahun sekali. Karena satu impian dan objektif kita, pemimpin itu harusnya tidak ada memiliki kepentingan diri, kepentingan partai, kepentingan pribadinya. Kalau ada memiliki kepentingan-kepentingan seperti ini, maka impian itu akan berubah-ubah. Pemimpin itu setiap 5 tahun, pemimpin membawa gagasan dan warisan mimpi dia sendiri-sendiri, kena ada kepentingan. Tapi kalau pemimpin yang berani, yang bersungguh mempunyai sifat kebangsaan Indonesia yang tegar, yang benar-benar sebagai the father yang membawa pembangunan, the real father, bapak yang akan membawa pembangunan Indonesia menjadi kuasa ekonomi kelima besar dunia, harus mendesain satu mimpi yang tidak akan membawa kepada kepentingan warisan sendiri. Warisan adalah warisan untuk kepentingan negara Republik Indonesia, kepentingan untuk kesejahteraan negara, kesejahteraan rakyat, harus menjadi keutamaan agenda untuk menjadi bangsa Indonesia yang maju, bangsa yang makmur, bangsa yang berkelas dunia. Inilah mimpi yang kita harapkan. Ini yang sosok pemimpin nih. Ya. Masih menunggu nih. Mudah-mudahan. Yang akan bisa membawa Indonesia menjadi kuasa ekonomi. Kita tahan dulu, kita harus break dulu sebentar dan pemirsa, kalian boleh tersedia pada waktu dialog spesial.